Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ilmu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat ini dari segala apapun itu keburukan dan rencana buruk orang-orang yang menginginkan keburukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kita masih bertemukan lagi untuk bermuajahah, mudzakarah dan mudarasah di dalam ilmu, di dalam keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap apapun kegiatan kita dihitung ibadah, dan majelis-majelis ilmu kita dan amal soleh kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang usulur riwayah, pokok periwayatan Al-Qur'an diriwayatkan dari jalur Hafiz an Asim yang mempunyai dua jalur qiraah, yaitu qiraah Syatibiyah, kemudian qiraah Thayyibatun Nashr. Dan kita sudah mengetahuinya dan sudah mempelajarinya bahwasanya di sana ada 20 poin pembahasan qiraah baina thariqis Syatibiyah wa thariqit Thayyibah, yaitu 20 poin titik pembahasan qiraah dari jalan Thayyibatun Nashr kemudian jalur Syatibiyah, yang mana 20 poin tersebut kita awali dulu dari pembahasan tentang mad munfasil, mad muttasil, kemudian kalimat-kalimat seperti yabsut, musaytir, kemudian ibdal wa tashil, idgham, idhar, saktah, kemudian ismam dan raum, kemudian apa lagi? Tentang huruf-huruf muqatta'ah, kemudian kalimat firq,
kemudian kalimat di dalam surah Al-An'am itu di dalam fama'atan, kemudian apa salah al-insan, kemudian kalimat du'fin yang mana tertulis di dalam Al-Qur'an tulisannya du'fin, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, akan tetapi di sana diperbolehkan membaca du'fin dari qiraah Syatibiyah. Kemudian apa? Nakhluqukum, kemudian apa? Takbir di dalam khitamis suwar, yaitu disunahkan untuk bertakbir, membaca takbir di dalam qiraah kita ketika kita membaca dengan bacaan Thayyibatun Nashr dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Afan kemarin lupa ziyadah saja. Takbir di sini ada dua periwayatan. Yang pertama adalah takbir Allahu Akbar. Jadi takbir Allahu Akbar, kemudian apa? Yaitu membaca La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu apa? La ilaha illallah, kemudian apa? Wallahu akbar walillahil hamdi biwaslil jami', dengan menyambung semuanya. Ya, jadi dengan menyambung semuanya, kita beri contoh ketika kita selesai membaca surah Qul Huwallahu Ahad mau nyambung di surah Al-Falaq. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bisa langsung basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini takbir thariqah yang kedua. Adapun thariqah yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, takbirnya adalah biasa dengan mengucapkan takbir biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini apa? Jenis takbirnya. Jadi jenis takbirnya ada berapa tadi, Pak? Ada dua. Yang pertama apa? Takbir biasa Allahu akbar. Kemudian apa? La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tapi jangan takbir Idul Fitri ya, atau Idul Adha. Allahu akbar enggak. Ini hanya khusus qiraah dari jalur Thayyibatun Nashr. Ikhwah fidin azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Mulahadhah sedikit tambahan ziyadah sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, menginjak ke buku yang sudah kita pegang semuanya. Ikhwah fidin azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Para ulama salaf sering mengungkapkan kaidah al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwasanya sanad itu termasuk dari bagian agama. Jikalau bukan karena adanya sanad, maka di dalam agama ini orang akan ngomong sembarangan. Orang akan berbicara semaunya. Ini kalam ini terkenal apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan kalimat ini, yaitu al-isnadu minad din. Bahwasanya sanad itu adalah termasuk bagian dari agama. Sanad itu adalah perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Laulal isnad. Kalaulah agama ini tidak dijaga dengan adanya sanad, niscaya orang akan ngomong sembarangan.
Dan ini sebuah kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat muhimmah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat luar biasa. Bahwasanya agama ini dijaga dengan adanya sanad. Baik Al-Qur'annya, baik sunnah atau hadisnya. Baik Al-Qur'annya, baik apa? Sunnah atau hadisnya. Kalau selama ini kita mengetahui adanya sanad mungkin dari hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, mungkar, mudraj, mudallis dan sebagainya, hasan li ghairi dan sebagainya, hadis. Dan selain kita mengetahui dan kaum muslimin semua sudah paham, setiap hadis yang dhaif tidak boleh diamalkan. Setiap hadis yang mungkar juga sama, tidak boleh diamalkan. Setiap hadis yang tidak sahih jelas tidak boleh diamalkan. Ini dari hadis. Kemudian, apakah Al-Quran tidak ada sanad? Ada. Al-Quran ada sanad dengan adanya ijazah. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sanad di dalam Al-Quran itu juga tersirat sendiri di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wahai Muhammad, engkau akan belajar Al-Quran dengan secara talaki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pun mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran tidak dengan sendirinya, tidak. Rasulullah belajar Al-Quran juga ada gurunya, ada sanadnya. Bahkan Rasulullah pun menilaikan bacaan kepada sanad orang yang memegang Al-Quran sebelumnya. Siapa? Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun membenarkan bacaannya. Demikian juga para sahabat membenarkan bacaan kepada Rasulullah. Bijekne bacaan kepada Rasulullah. Demikian juga tabi'in. Demikian juga tabi'ut tabi'in. Menilaikan kepada ulama sebelumnya yang memegang tali sanad Al-Quran ini. Kenapa, Pak? Karena di dalam masalah Al-Quran sebenarnya kasus pelencengan di dalam Al-Quran itu lebih rentan daripada hadis. Kita katakan sekali lagi, kasus pelencengan keluar dari jalur yang benar ditinjau Al-Quran dengan hadis itu lebih rentan apa? Lebih rentan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang yang mempelajari Al-Quran, mohon maaf, tidak memperhatikan kepada siapa dia belajar, sehingga menganggap apa yang dia baca, menganggap apa yang sudah ia miliki merasa benar. Kalau sudah merasa benar, tertutup bagi dia kebenaran, tertutup bagi dia kebenaran, sehingga tidak tahu perkara-perkara Al-Quran apa saja dari sisi qiraah, dari sisi bacaan. Dulu sudah kita sampaikan bahwasanya bacaan Al-Quran ada dua kondisi. Pertama riwayat, kedua qaidah. Nah, terkadang kita mengetahui bahwasanya riwayat terkadang menyelisihi qaidah. Bahkan riwayat menyelisih bacaan yang tertulis, seperti yang kita katakan kemarin, du'fin bisa dibaca du'fin dan lain sebagainya. Nah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka selayaknya bagi kita benar-benar memperhatikan tentang permasalahan ini. Permasalahan tentang kebenaran bacaan kita kemudian dinilaikan kepada orang yang alim, orang yang ahli, orang yang memiliki sanad dan sebagainya. Karena saya katakan sekali lagi, karena Al-Quran itu lebih rentan kesalahannya daripada permasalahan yang lain. Kalau permasalahan yang lain, contoh hadis, ada hadis dhaif, ada hadis mungkar. Kalau sudah kita sudah paham hadis ini salah secara sanad dan matan, maka kita perkaranya gampang, apa? Tinggalkan, selesai. Gak usah diamalkan, selesai kan?
selesai masalah. Tapi kalau Al-Quran, bacaan kita salah dan terus menerus kita di dalam kesalahan, apa yang terjadi, Pak? Kerusakan makna, kerusakan arti daripada Al-Quran tersebut. Terus apakah kita berhenti? Ya jelas tidak. Jelas tidak. Terkadang orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti, ketika membaca Al-Quran, dia salah, tidak merasa salah, maka ketika bertahun-tahun membaca dengan bacaan tersebut, maka coba dinilai sendiri. Berapa tahun dia membaca Al-Quran dalam kondisi merubah makna Al-Quran tersebut. Saya kasih contoh mudah. Ketika kita, mohon maaf ya, orang yang belum belajar atau orang yang tidak tahu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kondisi salah, membacanya biasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu sudah kita sampaikan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa, Pak? Maknanya apa? Bisa cahaya matahari. Iyyaka artinya cahaya matahari. Maka dia bertahun-tahun seperti itu terus dan tidak pernah mau membenarkan bacaannya, tidak mau belajar mana yang benar mana yang salah. Maka berapa tahun dia merubah makna Al-Quran yang dia baca itu. Nah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ziyadah perkara yang penting. Jadi agar kita itu selalu sadar bahwasanya perkara untuk membenarkan bacaan, membenarkan qiraah itu hukumnya harus selalu kita tekankan kepada diri kita, selalu mulazamah untuk membenarkannya, baik lahan jali ataupun lahan khafi. Nah, itu ziyadah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan melanjutkan materi di dalam buku ini, yang mana kemarin pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita mempelajari bab idgham. Nggih, Pak, nggih. Laras napa mboten? Idgham yaitu bertemunya dua huruf. Ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, kemudian idgham mutaqaribain. Benar atau salah, Pak? Atau sudah sampai mana kita? Oh, sudah sampai mutaqaribain. Benar berarti nggih? Baik. Karena sudah lama, mungkin kita sedikit merojaah. Hukum idgham kita lihat di halaman 52. Idgham artinya apa, Pak? Idgham itu? Idgham itu artinya adalah memasukkan. Idgham adalah apa? Memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan tentunya memasukkan dua huruf. Adapun idgham yang kita bahas di sini adalah dua huruf yang sejenis. Dua huruf yang sejenis, baik ditinjau dari sisi makhraj, baik ditinjau dari sisi apa? Sifat. Itu dua huruf yang sejenis, baik ditinjau dari sisi makhraj atau ditinjau dari sisi apa? Sifat. Maka di situ di dalam buku ini tertulis hukum idgham yang yaitu bertemunya dua huruf, ditinjau dari makhrajnya, ditinjau dari sifatnya, ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Baik, mungkin saya akan perjelas. Jadi hukum idgham tadi kita awali dengan idgham. Tadi apa arti idgham? Idgham adalah apa? Memasukkan. Ini secara lughah ya. Secara lughah idgham itu apa? Memasukkan. Nanti tinggal kita masukkan ke hukum apa? Kalau hukum nun sukun, idgham ada dua. Apa? Idgham bi gunnah sama idgham
bila guna. Itu kalau kita membahas tentang nun sukun. Nah, sekarang kita membahas di sisi lain, yaitu apa? Bertemunya dua huruf baik ditinjau dari makhraj, baik ditinjau dari apa? Sifat. Maka di sana ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Yang pertama adalah idgham yang disebut dengan idgham apa? Mutamasilain. Mutamasilain, yaitu mutamasilain, idgham mutamasilain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamasilain itu, Pak? Idgham mutamasilain adalah bertemunya dua huruf sama makhraj dan sifatnya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, mutamasilain artinya adalah apa? Semisal atau semisal atau satu jenis apa tadi? Satu jenis apa? Makhraj, kemudian apa? Sifat. Yaitu dua huruf bertemu sama makhraj dan sama sifat. Maka hukumnya adalah apa? Huruf yang pertama dimasukkan, kan idgham apa? Dimasukkan kepada huruf yang kedua. Dimasukkan kepada huruf yang kedua. Kita ambil contoh di sini. Fama rabihat tijaratuhum. Perhatikan. Kita lihat contohnya. Fama rabihat tijaratuhum. Baik. Fama rabihat tijaratuhum. Mana yang bertemu di sini? Mana hukumnya di sini? Yaitu huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ta sama ta sama makhraj sama sifat, sama makhrajnya sama sifat. Maka apa? Dimasukkan secara sempurna. Walaupun kalau secara kaidah asal seharusnya bagaimana Pak membacanya? Fama rabihat tijaratuhum, berhenti terlebih dahulu. Tapi ketika bertemu seperti ini sama makhraj sama sifat, maka tidak berlaku hukum tadi, sehingga apa? Berlakulah hukum di sini apa? Idgham dimasukkan, yaitu dengan membaca fama rabihat tijaratuhum. Itu apa? Fama rabihat tijaratuhum. Kita baca fama rabihat tijaratuhum. Kita baca. Kita kasih contoh sekali lagi. Perhatikan di sini. Yaitu huruf ba bertemu dengan apa? Huruf ba. Sama makhraj sama sifat, maka hukumnya menjadi idgham, dimasukkan. Yaitu dimasukkan huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, kemudian huruf kedua ditambah tasdid. Jadi membacanya bukan idhab bi kitabi, bukan idhab bi kitabi. Walaupun secara asal ba sukun itu mempunyai sifat apa, Pak? Qalqalah. Secara asal ba sukun adalah qalqalah, yaitu qalqalah, yaitu digetarkan terlebih dahulu.
idhhab bi kitabi secara asal. Tapi ketika qalqalah ini bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sama sifat, maka apa? Berlakulah di sana hukum dua huruf yang bertemu satu makhraj dan satu sifat disebut hukum apa tadi? Idgham mutamatsilain. Maka membacanya dimasukkan ke yang kedua ditambah tasdid. Jadi bacanya idhhab bi kitabi, bukan idhhab bi kitabi. Baik. Coba kita baca idhhab bi kitabi. Kita ulangi lagi yang keras. Idhhab bi kitabi. Baik, bukan dibaca dengan apa? Idhhab bi kitabi. Baik. Kita membahas poin yang kedua. Alwi, tolong dihapus. Yang kedua yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ini yang kedua, yaitu apa? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama mutamatsilain adalah apa? Yaitu satu makhraj dan satu sifat. Kalau yang kedua ini adalah sama makhraj tapi berbeda sifat. Sama makhraj dan berbeda sifat ini, kalau di situ tertulis agak panjang, saya rangkum saja. Ini terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bertemunya ba dengan mim. Bertemunya dengan ba, yaitu huruf ba dengan apa? Mim. Yang kedua adalah dal, ta, to, atau bisa dibalik ta, dal, kemudian apa? To. Itu huruf apa? Dal, ta, to, atau to, dal, ta, atau dal, ta, to. Yang ketiga adalah wa, dal, kemudian sa. Itu yang ketiga. Yaitu bertemunya apa? Ba dengan mim. Yang mana ba dengan mim ini satu makhraj dan satu sifat. Yaitu satu makhraj akan tetapi berbeda sifat. Mana makhrajnya ba dengan mim? Yaitu dari kedua bibir. Kedua bibir. Ta, dal, to sama satu makhraj berbeda sifat. Mana makhrajnya di sini? Dal, ta, to. Itu apa? Dal, ta, to. Ujung lidah bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri ba atas. Itu pangkal gigi seri apa? Atas. Wa, dal, ta. Di mana ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri ba atas. Itu atas lagi. Baik. Ba sama mim satu makhraj berbeda sifat. Kalau bertemu antara ba dengan mim, maka ba ini dimasukkan ke huruf mim. Dimasukkan ke huruf mim kemudian ditambah tasdid. Di Al-Qur'an cuma ada satu, apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kisahnya Nabi Nuh di dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Irkab ma'ana.
Irkab ma'ana. Nah, irkab ma'ana yaitu ba bertemu dengan apa? Mim. Di situ contohnya di nomor 2 bawah atau nomor 3. Ya bunayyarkab ma'ana. Ya bunayyarkab ma'ana. Wala takum ma'al kafirin. Wala takum ma'al kafirin. Maka ketika ada pertemuan seperti ini, satu makhraj beda sifat, maka apa? Ini diidghamkan. Ba-nya diidghamkan ke huruf mim. Ba diidghamkan ke huruf mim, kemudian mimnya bertambah apa? Tasydid. Jadi bacanya bagaimana? Ya bunayyarkan ma'ana. Ya bunayyarkan ma'ana. Tidak dibaca ya bunayyarkab ma'ana. Walaupun ba mempunyai sifat apa ketika sukun? Sekali lagi, sifat apa? Qalqalah. Maka qalqalah ini tidak berlaku. Berlaku hukum idgham apa tadi? Idgham mutajanisain, tidak dibaca irkab ma'ana, tapi ya bunayyarkan ma'ana. Kita baca ya bunayyarkan ma'ana. Ditasdidkan Pak. Mim bertasdid hukumnya apa dulu? Gunnah, wajib gunnah. Ya bunayyarkan ma'ana. Baik. Yang kedua adalah ta, dal, to. Nah, setiap ada ketemu huruf ta, huruf dal, huruf to, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka apa? Ini yang pertama dimasukkan. Ta, dal, to satu makhraj, akan tetapi berbeda sifat. Apa perbedaannya? Contoh, ta mempunyai sifat idbaq, maka dal sama ta tidak. Ta mempunyai sifat isti'la, dal sama ta tidak mempunyai sifat isti'la. Ta mempunyai sifat hamas, maka dal sama ta tidak mempunyai sifat hamas walaupun satu makhraj. Kita kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat kursi. Baik. Mana yang bertemu? Dal bertemu dengan apa? Ta. Nah, dal bertemu dengan apa itu? Contohnya ta. Dal sukun bertemu dengan ta berharokat. Maka di sini masuk ke hukum apa Pak? Idgham mutajanisain. Dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Dalnya dimasukkan ke ta. Tidak dibaca sendiri menjadi qalqalah. Jadi qad tabayyana. Ini salah. Karena sebagian ada yang membaca ayat kursi seperti itu, Pak. Kita dengar imam lagi keras-keras salah lagi kan gitu. Jadi nggak enak banget didengarnya gitu. Allahu la ilaha sampai masuk ke ayat ini. Qad tabayyana rusdu. Salah, kurang tepat. Yang benar adalah apa? Masuk Pak, itu hukumnya idgham Pak. Kalau ada imam kayak gitu bilangin Pak. Selesai imam langsung tanya, Pak sini Pak. Bapak udah tahu hukum tentang idgham mutajanisain belum? Kata Ustadz Maryadi gitu. Idgham itu ya jangan kata saya itu, gitu kata. Yaitu dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Karena ini masuk idgham mutajanisain. Kenapa? Bertemunya dua huruf satu makhraj beda sifat, maka membacanya qad tabayyana bukan qad tabayyana. Paham? Baik. Ngono lho, Pak. Kita baca qad tabayyana. Baik. Kita lihat lagi huruf ta bertemu dengan huruf ta atau ta bertemu dengan huruf ta. Contoh, la imbasatta.
Sekali lagi. Basatta. Apa ini Pak bertemunya Pak? Tak sukun bertemu dengan apa? Tak yang berharokat. Taknya sukun, basatta. Kemudian taknya berharokat. Taknya berharokat. Maka Pak perhatikan di sini. Ini berlaku hukum apa tadi? Idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen. Yaitu bagaimana Pak? Yaitu ta ini dimasukkan ke huruf ta ditambah tasdid. Sama ya, afan ini juga ditambah tasdid. Jadi bacanya bagaimana? Basatta. Secara asal seperti itu Pak. Tapi ini idgham seperti yang kita katakan kemarin ada dua jenis, yaitu nakis sama kamil. Nakis sama kamil. Nah ini masuk ke nakis. Nakis itu seperti apa Pak? Nakis itu masih ada sifat ta yang terucap tapi tidak sempurna. Contoh ta di sini mempunyai sifat idbaq. Maka cara membacanya Pak yang tepat bukan basatta tapi basatta. Ta mempunyai sifat apa? Idbaq. Apa idbaq itu? Menempelnya makhorid ke langit-langit atas. Tidak juga dikolkolahkan, diidharkan. Kalau dikolkolahkan jadi idhar hukumnya, bukan idgham. Contoh basatota. Basatota ini idhar. Kalau idhar jadi apa? Kolah. Tapi apa? Basata. Tidak juga dikamilkan, disempurnakan. Tak langsung jadi tak. Basata. Tidak. Kenapa? Karena tak itu mempunyai sifat yang lebih kuat daripada tak. Apa sifatnya yang lebih kuat? Isti'la sama idbaq. Jadi masih sedikit menempel. La im basata. Tidak diidharkan basatota juga tidak. Tidak juga dikamilkan basatta. Tapi ada sedikit idbaqnya. La im basata basata. Ya, sedikit ada toknya yang masih nyangkut. Coba kita baca tuh di contoh yang pertama. Yang kedua. Baris yang kedua. La in langsung ke ayat saja. Basata. Coba kita baca. Basata. Ya, jadi toknya masih sedikit apa? Nyangkat ada. Baik. Jalan Pak Bambang. Tapi sampai di sini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Besok insyaallah baru melanjutkan ke idgham kamil sama idgham naqis. Insyaallah kita lanjutkan murojaahnya pada pekan selanjutnya bismillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.